Bukti hanya Anies yang ahli mainkan mayat demi politik. Anies memang ahlinya memainkan kata-kata. Sudah bertahun-tahun kita disuguhi dengan berbagai bukti permainan kata-kata itu. Namun ternyata sesudah diamati lebih lanjut, ada lagi hal yang mampu dimainkan Anies dengan ahli, yakni mayat. Oh iya, ini bukan tulisan bertema horor ya. Dan karena tulisan ini masuk dalam kanal politik, jadi please jangan anggap tulisan ini sebagai hujatan. Oh iya, saya justru merasa kagum karena di Indonesia nampaknya hanya Anies Baswedan yang ahli dalam memainkan mayat demi kepentingan politik. Gak percaya? Kita coba telusuri saja. Ini bukan kerjaan langsung oleh Anies, melainkan kerjaan para pendukung dan pemujanya di masa Pilkada DKI Jakarta sepanjang 2016 sampai 2017 silam. Spanduk bertabur di berbagai masjid menolak untuk mensolatkan jenazah pendukung dan pemilih lawan politik Anies Baswedan. Kalau ditanya kira-kira idenya dari mana dan salahnya siapa, saya tetap menganggap bahwa Anies Baswedan dan partai politik pendukungnya punya peran melahirkan kelakuan ini. Kenapa? Partai politik harusnya mengedukasi rakyat bahwa soal pilihan politik hanyalah sebuah pesta rakyat yang seharusnya dirayakan dengan sportif. Namun, parpol dan gerombolan pendukung Anies Baswedan malah menari di atas sentimen agama dan ras, sehingga lahirlah contoh paling epic permainan mayat demi kepentingan politik ini. Bisa jadi karena ada peran spanduk di atas dalam memenangkan Anies di pilkada waktu itu. Anies kemudian menerapkan pola yang sama. Dia paham betul bahwa pengurusan mayat di dalam agama Islam itu bisa dipakai dalam pencitraan politik, karena pengurusan mayat ini juga melambangkan gotong royong umat muslim. Hal ini diingat terus oleh Anies dan dia pakai di kesempatan lainnya. Kesempatan itu muncul ketika ada aksi demo berujung anarkis pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019. Demo waktu itu bertujuan memprotes hasil Pilpres 2019. Anak kecil juga paham kalau demo ini berlatar belakang politik. Dengan bau amis yang kencang banget, Anies Baswedan sebagai kepala daerah DKI Jakarta dan anak buah Presiden Jokowi bukannya menolak atau mengancam adanya demo rusuh yang banyak merugikan warga Jakarta ini. Dia malah terkesan mendukung demo itu. Dia ikut menguburkan korban tewas demo rusuh tanpa kejelasan apakah yang tewas itu sebenarnya malah pelaku demo anarkis. Dia memuji almarhumah bak seorang pahlawan tanpa mau tahu apakah yang tewas ini justru adalah penjahatnya. Anies bahkan mendahului pihak kepolisian memberikan keterangan berapa orang yang tewas di dalam demo rusuh ini. Yang dia sebut korban itu adalah justru pelaku demo rusuh, musuhnya masyarakat dan aparat. Apa kata saya, Anies memang ahlinya kan memainkan kata dan mayat. Namun ketika ada korban tewas akibat banjir di Jakarta pada awal tahun ini, apakah Anies mau ikut repot-repot menguburkan jenazah mereka? Apakah Anies mendoakan dan memuji para korban tewas banjir ini? Bak pahlawan? Enggak lah, Anies malah duluan mengatakan bahwa dia tidak mau menyalahkan siapa-siapa soal banjir Jakarta. Belum apa-apa dia sudah ngeles duluan. Sah ai. BTW, pertanggal 2 Januari 2020, ada 8 orang tewas korban banjir Jakarta. Dan ketika wabah corona melanda, Anies kembali mempraktekkan permainan mayat ini. Sadis. Oh enggak, saya lebih memilih untuk menyebutnya sebagai kreatif. Loh kan, saya sudah bilang bahwa tulisan ini bukan hujatan. Hanya Anies yang sanggup jadi kreatif memainkan mayat. Ini belum ada tandingannya di Indonesia. Hari Senin kemarin, 30 Maret, Anies melakukan konferensi pers soal wabah corona. Saya kutip berita dari kompas.com. Ya, suara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendadak bergetar ketika ia menyampaikan data mengenai jumlah korban meninggal dunia
yang harus dimakamkan sesuai protokol. Pemulasaran jasad pasien COVID-19, Anies menyebut angka 283 jasad. Data 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan, imbuh dia dengan suara bergetar. Ada dua hal yang perlu dicermati di sini. Pertama, kalau kita cari lewat Google menggunakan kata kunci suara bergetar, maka akan keluar hasil dari berbagai media dengan isi yang hampir seragam. Maksudnya, haha, ini kerjaan PR cuy. Jadi ada pihak yang merilis berita ke berbagai media dengan pesan menekankan pada kata suara bergetarnya. Anies menyebut angka 283 itu. Oleh sebab itu, ada keseragaman di pemberitaan menekankan bagaimana perasaan sedih sang gubernur ketika menyampaikan informasi itu. Memainkan mayat untuk menghasilkan pencitraan kan sah ai hahaha. Kedua, Anies menyebut angka 283 padahal jelas-jelas di website bikinan Pemprov DKI Jakarta, korban meninggal karena positif COVID-19 sejumlah hanya 84 per 31 Maret 2020 ya. Terus ngapain Anies menyebut angka yang lebih besar? Mau menakut-nakuti warga sendiri untuk menambah alasan atas kebijakan lockdown yang ingin sekali dia berlakukan di Jakarta. Mau terlihat berbeda dengan pemerintah pusat. Mau kelihatan lebih sedih ketika banyak warganya yang meninggal dibandingkan dengan jubir nasional soal corona maupun presiden. Ya, banyak hal kemungkinan alasannya, namun tidak satu pun dari alasan itu yang tidak politis. Semuanya politis, plok. Hebat sekali Anies ini. Buat korban banjir dia tidak menampakkan kesedihan yang mendalam tanpa suara bergetar, haha. Tapi buat corona, jumlahnya di-mark up dan didramatis dengan suara bergetar. Mantul, memang ahlinya mainkan mayat. Sekian dulu dari Kura-Kura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.